Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ica Hayonisa dari Prodi Pendidikan Tata Busana, Universitas Negeri Jakarta tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil PPT saya dengan materi berjudul The Byzantine Empire and Prehistoric Clothing. Yang pertama adalah Byzantine Empire atau kekuasaan Bizantium. Berikut merupakan busana-busana pada zaman Bizantium. Yang pertama ada tunika atau tunik, dikenal juga sebagai chiton pada masa ini. Nah, tunik ini dikenakan oleh pria ataupun wanita. Untuk pria, panjangnya sebatas betis, dan juga untuk wanita, panjangnya hingga mata kaki. Kemudian dalmatika. Dalmatika merupakan sejenis tunik, namun siluetnya berbentuk elai. Biasanya disertai juga dengan sulama dan hiasan berupa permata, dan dikenakan oleh kaum elit. Selanjutnya ada stola. Stola merupakan gaun panjang yang dikenakan di atas tunik. Pala adalah kain persegi panjang yang dililitkan sebagai shawl atau penutup kepala, dikenakan di atas tunik dan stola. Nah, pada masa Bizantium ini, stola dan pala juga terdapat pada zaman Roma. Namun bedanya adalah pada zaman Bizantin, tekstilnya berwarna-warni, yang mewah dan terkadang berhiaskan berlian. Loros atau pallium. Loros atau pallium ini dikenakan oleh keluarga bangsawan, yaitu berupa mahkota, dan dikenakan oleh wanita ataupun pria. Dan oleh wanita disebut juga pallium, yang terdapat untayan permata ataupun mutiara yang menggantung di depannya. Kemudian superhumoral. Superhumoral ini juga dikenakan oleh keluarga bangsawan, berupa kerah besar yang berhiaskan permata dan dikenakan oleh pria maupun wanita. Prehistoric clothing atau busana sebelum prasejarah. Pertama adalah Venus of Willendorf. Sesuai namanya, Venus of Willendorf ini berasal dari Willendorf di negara Austria. Venus of Willendorf adalah ukiran dari zaman Paleolitikum yang diukir dari batu gamping yang diperkirakan berasal dari tahun 25.000 sampai 21.000 sebelum Masehi. Nah, ukurannya sebesar tangan, dan yang menjadi menarik adalah karena di bagian wajahnya tidak terdapat ukiran berupa mata, berupa hidung, dan juga mulut. Dan sebagai penutup kepalanya, mewakili kepang ataupun topi. Venus of Besançon. Patung ini ditemukan di Besançon, Prancis pada tahun 1892 dan diperkirakan telah ada sejak 23.000 tahun sebelum Masehi. Dan bagian kepalanya sendiri adalah unik karena mempresentasikan sebuah tudung kepala berupa kawat ataupun rambut yang dikepang quartz. Kemudian Gravettian culture. Gravettian merupakan sebuah kebudayaan arkeologis di Eropa Utara, tepatnya di Hungaria dan Rumania, pada masa Paleolitikum akhir yang menggantikan kebudayaan Aurignacia sekitar 33.000 tahun yang lalu. Kebudayaan ini ditemukan sebuah makam yang diperkirakan makam pangeran. Pakaiannya sudah lapuk, namun masih ditemukan berupa tulang dan gigi yang berjajar pada dada, pergelangan tangan, pergelangan kaki, dan juga kepala. Nah, cangkang dan gigi dari hewan ini dilubangi kemudian dijahit pada pakaiannya. Pada masa ini sudah mulai ditemukan jejak seperti batu yang ditenun, sehingga merupakan awal mula ditemukannya motif tekstil. Iklim dan spekulasi yang lebih hangat. Nah, iklim yang lebih hangat ini tidak menunjukkan orang-orang pada era Neolitikum dan Paleolitikum yang tinggal di belahan bumi selatan tidak menggunakan pakaian. Pakaian ini dikenakan seperti pakaian orang suku dan juga orang Afrika Australia hutan hujan. Pakaian ini menandakan status, keberanian, dan juga spiritual. Contohnya adalah suku Dogon di Plato di selatan Sungai Niger, tepatnya di Afrika Barat, dan juga suku Aborigin di Australia. Selanjutnya adalah the Book People atau orang rawa. Orang rawa ini merupakan mayat-mayat manusia yang ditemukan di rawa gambut di Eropa. Mereka diperkirakan menjadi korban kekejaman pada masa itu dan mayatnya dibuang ke rawa. Namun hal menarik yang dapat ditemukan dari masa ini yaitu penataan rambut dan kutikula kuku yang rapi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pada masa itu sudah terdapat
penataan rambut, dan juga manicure untuk memperindah penampilan. Berikut adalah pakaian-pakaian orang Lawa yang masih eksis pada zaman sekarang. Selanjutnya adalah Ozzy the Iceman. Ozzy ini merupakan seorang manusia pada zaman es yang ditemukan di balok es di wilayah perbukitan perbukitan Alpen. Nah, ia ditemukan pada awal 1990-an. Ia diperkirakan sudah ada sejak sekitar 3.300 sebelum Masehi atau 5.000 tahun yang lalu. Dikarenakan ditemukan adanya senjata yang ikut membeku bersama tubuhnya, ia merupakan seorang pemburu. Dan ia tertembak tepat pada jantungnya menggunakan panah saat ia mencoba lari menghindar. Ditemukan juga tato mirip barcode pada tubuhnya. Berikut merupakan pakaian Ozzy the Iceman. Yang pertama adalah mantel yang terbuat dari kulit hewan. Yang kedua, celana panjang yang terbuat dari kulit. Mengenakan jubah yang terbuat dari jerami karena tahan air. Dan juga sepatu yang terbuat dari kulit dan jerami. Sekian presentasi dari saya. Semoga materi ini dapat menjadi pembelajaran untuk saya dan juga orang yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.